Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkenalan dengan kecerdasan buatan, kita akan melanjutkan pembelajaran bersama kita. Dan pada kali ini, metode pencarian adalah bab yang akan kita selesaikan. Di antara pokok bahasan yang akan kita coba bersama pelajari adalah apa itu masalah, ruang masalah, serta teknik pemecahan masalah. Dari judulnya sepertinya bermasalah ya. Apakah teman-teman hari ini sudah bertemu dengan masalah atau ada yang sudah bisa menyelesaikan masalah? Nah, tujuan utama dari dikembangkannya kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, adalah untuk membuat mesin menjadi lebih pintar. Di sisi lain, tujuan ini akan membantu manusia menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, mulai dari masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum, masalah itu adalah kesenjangan yang terjadi antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Pada kecerdasan buatan, masalah itu memiliki syarat agar bisa diselesaikan. Di antara prasyarat itu adalah, pertama, masalah harus memiliki ruang keadaan atau disebut juga dengan ruang masalah, ya, disebut juga dengan state space. Yang kedua adalah kondisi awal atau keadaan dimulainya pencarian, yang disebut juga dengan initial state. Kemudian masalah juga harus memiliki kondisi akhir atau goal, ya, keadaan yang diakhirinya sebuah pencarian, sampai dengan aturan atau operator atau yang disebut dengan rules, berupa kumpulan prosedur yang digunakan untuk mengubah suatu kondisi menjadi keadaan lainnya. Nah, contoh masalah dalam kecerdasan buatan itu adalah game klasik yang disebut dengan menara Hanoi. Kalau teman-teman perhatikan, barangkali ada yang pernah memainkan game ini ya, atau baru pertama kali melihat ini. Menara Hanoi itu memiliki 3 tower ya, 3 menara yang di antara 3 menara itu ada bagian yang ditumpuk sebentuk cakram seperti ini ya. Cakram ini tersusun atas beberapa bagian, mulai bagian yang paling besar di bagian paling bawah sampai dengan ukuran yang lebih kecil semakin ke atas. Nah, pada menara Hanoi ini kita coba deskripsikan menjadi sebuah masalah dalam kecerdasan buatan. Masalah yang dihadapi itu harus digambarkan menjadi 4 elemen tadi ya. Pertama adalah ruang keadaan atau disebut juga dengan ruang masalah alias state space. Masalah yang kita hadapi pada menara Hanoi ini kita jabarkan sebagai bagaimana sih cara memindahkan tumpukan cakram dari menara paling kiri ke menara ujung yang satunya ya. Jadi dari sebelah sini bisa berkumpul dan bertumpuk di sebelah kanan. Ukuran cakramnya tidak sama. Kalau teman-teman perhatikan juga semakin ke atas, ukuran cakramnya semakin kecil ya. Ini adalah contoh ruang keadaan. Teman-teman bisa mendefinisikan ruang keadaan yang lainnya jika memungkinkan dan jika menemukan kondisi yang ada. Kemudian dari ruang keadaan, kita harus punya keadaan awal atau initial state nih. Tumpukan cakramnya pada contoh kita kali ini, semua ada di bagian paling kiri. Ya, nah goal kita sebetulnya adalah untuk membuat semua tumpukan cakram itu berada di ujung paling kanan. Agar tujuan kita tercapai, maka harus ada prosedur atau operator alias aturan atau rules ya. Misalkan nih, teman-teman punya prosedur bahwa cakramnya harus disusun dari ukuran yang terbesar pada dasar formasi. Kemudian semakin ke atas, semakin kecil ukurannya. Pemindahan cakram itu hanya bisa dilakukan satu persatu. Jadi nggak bisa ya, satu tumpuk atau 2 cakram dipindahkan sekaligus. Harus satu persatu dan syaratnya adalah bahwa ukuran yang lebih besar harus selalu berada di bawah dari cakram yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah contoh bagaimana masalah tentang menara Hanoi bisa direpresentasikan sebagai masalah yang baik karena memenuhi 4 unsur-unsur tadi, ya. Sebagai gambaran, ini adalah bagaimana menara Hanoi itu bisa dianimasikan, ya. Kalau teman-teman perhatikan dari sebelah kiri sendiri, dia ada teknik dan trik khusus agar semua bagian itu bisa pindah ke sisi yang paling kanan. Ya, ada di sini kalau teman-teman perhatikan. Ya, ini karena animasinya tidak signifikan, jadi bisa teman-teman saksikan sampai semua tumpukan cakram di sebelah kiri berpindah ke bagian kanan. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Untuk jumlah cakram yang berbeda memerlukan langkah yang jumlahnya juga tidak sama. Ya. Nah, ini adalah repetisi, teman-teman nanti bisa mengulang lagi animasinya ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana masalah dan kecerdasan buatan itu menggunakan menara Hanoi sebagai contohnya. Nah, untuk menggambarkan elemen pertama tadi ya, ruang
keadaan ya atau ruang masalah, itu kita bisa menggunakan beberapa metode. Pertama, kita bisa menggambarkan representasi ruang masalah menggunakan graf keadaan atau cukup disebut dengan graf saja. Teman-teman pasti sudah pernah mengenal bentuk semacam ini karena ini harusnya sudah pernah dipelajari dalam matematika diskrit atau struktur diskrit ya. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa graf itu terdiri dari simpul atau node yang menunjukkan keadaan atau state atau kondisi ya. Dari simpul itu kemudian dihubungkan oleh beberapa busur atau arc. Nah, graf ini ada beberapa jenis, ada yang grafnya berubah graf tidak berarah sebagaimana teman-teman lihat pada layar ini, ada juga graf yang memungkinkan untuk diberi arah atau orientasi sehingga menjadi graf berarah yang digambarkan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan graf yang tidak berarah seperti ini atau grafnya diberi orientasi seperti ini misalkan, dan seluruh bagian dari graf ini transisinya merupakan graf berarah ya. Jadi bisa graf tidak berarah, boleh graf yang berarah. Kalau teman-teman perhatikan ya, dari graf ini kita misalkan menggunakan simpul A ini sebagai titik awal dan simpul Z ini sebagai goal kita ya, tujuan kita, maka ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kita bisa mencapai dari A ke Z. Lintasan yang berhasil dari A ke Z itu misalkan ada simpul A, kemudian simpul B, kemudian simpul D, ke G, ke E ke G, dan juga berakhir di Z. Ada lagi dari A, kemudian ke C, ke E, ke G, dan juga ke Z ya. Teman-teman bisa mencari contoh lintasan lain yang bisa mengantarkan kita dari kondisi awal ke goal kita, yaitu simpul A ke simpul Z. Tapi selain lintasan yang berhasil, ada juga lintasan yang buntu, misalkan adalah ACFI. Ya, ada ACFI, sementara goal kita adalah Z, kita mentok di simpul I di sini. Jadi kita nggak bisa ketemu dengan goal yang kita cari ya. Ada lagi lintasan buntu, misalkan teman-teman bisa merujuk contoh ini ya, dari A, C, F, G, J, dan K. Nah, selain lintasan yang berhasil, juga lintasan buntu, kita bisa mengamati bahwa dalam graf keadaan ini ada siklus yang selalu berulang ya. Repetisi yang tidak pernah berhenti. Misalkan dari C, E, G, F, C, kemudian memutar lagi ke E, ke G, F, C, dan seterusnya ya. Atau contoh siklus yang kedua yaitu adalah A, B, D, E, C, dan A ya. Dia akan selalu berulang-ulang seperti ini. Jadi alih-alih kita bisa ketemu dengan goal di akhir yaitu simbol Z ini ya, ternyata siklusnya tetap berputar pada putaran yang selalu sama. Nah, untuk meminimalkan kemungkinan ini terjadi, kita bisa menggunakan representasi ruang masalah yang kedua, yaitu pohon pelacakan. Nah, pohon pelacakan ini ya menghindari yang namanya siklus berulang yang terjadi pada graf sebelumnya tadi ya. Kemudian kalau diperhatikan di bagian sebelah kanan, pohon pelacakan ini akan menggambarkan keadaan secara hierarkis atau bertingkat. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara sekilas ya, di sini tidak ada lagi siklus yang bisa menyebabkan kita tidak mencapai tujuan ya, atau kita tidak bisa mencapai akhir dari pencarian atau penemuan solusi atas masalah yang kita hadapi. Ya, jadi dari simpul awalnya adalah A, kita memiliki kemungkinan untuk ketemu dengan simpul Z di sebelah sini, atau Z di sebelah sini, atau Z di ujung yang satunya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan ketemu dengan jalan buntu. Ya, nah ini ya menandakan bahwa node itu ya atau simpul tadi ada beberapa namanya. Yang pertama adalah simpul yang paling atas, ini adalah disebut dengan akar ya. Justru akar ini ada di bagian paling atas. Kemudian kalau simpul yang berada di paling bawah, node paling bawah itu disebut dengan daun ya. Daun itu bisa berupa goal ya. Ini contohnya dengan notasi untuk simpul Z, atau goal bukan, atau daun yang bukan merupakan goal alias jalan buntu. Tetap digambarkan sebagai simpul paling bawah, disebut juga sebagai daun. Nah, ini adalah hierarkis alias berlevel. Kalau dijabarkan menjadi bagian lebih jelas lagi, teman-teman bisa memperhatikan keterangan sebagai berikut. Ya, di bagian paling kanan ada level 0, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya ya. Ini harusnya level 3, maaf, ini dikoreksi ya. Harusnya level 3. Nah, dari sini teman-teman bisa memperhatikan adanya pohon pelacakan sebagai representasi ruang masalah atau ruang keadaan yang kedua. Goal yang kita capai itu ada di level 6 ya, bisa sampai dengan level 6 baru ketemu dengan goal.
Nah, representasi ruang masalah yang ketiga adalah pohon NOR, ya, atau ada yang menyebutkan dengan graf NOR. Nah, untuk menyelesaikan masalah menggunakan representasi ini, kita menggunakan dua operator yang berbeda, yaitu operator AND, sebagian namanya adalah pohon AND, juga operator OR, karena namanya adalah pohon OR. Ya. Kita menggunakan contoh misalkan ada masalah dari simpul mula-mula adalah simpul A, kemudian di bagian paling bawahnya, di bagian bawahnya lagi ada aturan yang menyatakan bahwa A kemudian diselesaikan dengan 4 kemungkinan, B, OR C, OR D, OR E. Sehingga kita bisa merepresentasikan pohon OR ini menggunakan struktur seperti ini. Ya, ini adalah simpul awal kita mula-mula dari simpul A, kemudian di bawahnya itu adalah B, OR C, OR D, OR E. Ya, jadi kalau ada opsi atau pilihan menggunakan operator OR, setiap cabangnya dipisahkan. Ya, tidak ada penghubung di antara sesama cabang dari simpul A. Jika pohon OR adalah seperti ini, maka pohon N ya dengan operatornya adalah B, N, C, N, D, N, E. Gambar dari pohon N itu bisa teman-teman perhatikan adanya penambahan salah satu elemen yang menghubungkan dari B ke C, C ke D, dan D ke E. Karena memang elemen yang digunakan, operator yang digunakan adalah N. Jadi untuk menunjukkan bahwa persyaratan harus terpenuhi untuk semua kondisi dari simpul A, yaitu simpul B dan C dan D dan E, notasi seperti penghubung ini harus digunakan. Ya, bedakan dengan gambar yang di sebelah kiri di sini teman-teman. Ya, tidak ada elemen tambahan dari masing-masing cabang simpul A di bawahnya. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa pada pohon pelacakan ya, goal itu baru bisa dicapai pada level 6 ya, pada pohon pelacakan tadi. Menggunakan pohon NOR, goal itu bisa dipersingkat dan hanya ketemu dan langsung ketemu pada level kedua saja. Ya, ini ada level 0, ini level 1 dan ini adalah level 2. Sehingga goalnya akan ketemu dan sudah ketemu di level 2 di sini. Ya, jadi jumlah level yang digunakan dia lebih ringkas lagi. Setiap representasi ruang masalah memberikan perbedaan ya dalam menemukan solusinya. Tapi simbol awal dan simbol akhirnya akan selalu sama. Dalam hal ini adalah di simbol A ke simbol Z. Oke. Nah, ini adalah contoh level-levelnya. Pada pemecahan masalah, secara umum untuk membangun sistem yang mampu menyelesaikan masalah itu harus mempertimbangkan 4 hal. Jadi selain tadi kita harus mendefinisikan masalah dengan baik, kita juga harus memperkirakan sistem yang akan kita bikin itu seperti apa. Nah, sistem itu harus mempertimbangkan 4 hal sebagai berikut. Pertama, kita harus bisa mendefinisikan masalah dengan tepat. Jadi sistem yang kita bikin harus bisa mendefinisikan masalah secara presisi. Ya, kalau tidak bisa mendefinisikan masalah dengan jelas, maka biasanya kita akan kesulitan menemukan solusinya. Kemudian harus ada analisa yang kuat nih, analisa untuk mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai karena tidak semua masalah cocok dengan metode yang sama ya. Kemudian harus ada representasi pengetahuan yang diperlukan ya. Nah, representasi pengetahuan ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Dan yang terakhir adalah memilih teknik penyelesaian masalah terbaik karena banyak sekali opsi yang diberikan, kita harus pintar-pintar memilih manakah yang paling optimal dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, setidaknya ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Pertama adalah perencanaan atau planning. Ya, jadi memecah masalah yang besar menjadi bagian lebih kecil lagi, kemudian diselesaikan setiap sub masalah tadi, semua solusi kemudian digabungkan di akhir. Nah, pembelajaran atau learning ini dia bisa menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman. Ya, ingat definisi cerdas dan contoh perilaku cerdas kemarin. Kemudian ada penalaran atau reasoning, dia menggunakan logika untuk memodelkan masalah dan mencari kesimpulan yang valid. Dan yang terakhir itu adalah pencarian alias searching yang menggunakan graf, salah satunya tadi ya, yang bisa menggambarkan representasi ruang keadaan atau objek yang diamati. Nah, masalah ini pada representasi pengetahuan menggunakan graf itu dikunjungi secara sistematis. Maka namanya dari graf pada pencarian atau searching itu disebut dengan graf traversal. Ya. Nah, untuk mencari solusi yang paling optimal pada metode pencarian, setidaknya kita harus mempertimbangkan parameter sebagai berikut. Pertama adalah completeness. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika memang solusinya ada? Ya.
Kemudian pengukuran performa yang kedua adalah time complexity. Time itu berarti berkaitan erat dengan berapa lama waktu yang diperlukan. Sedangkan space itu adalah memori, seberapa banyak sih yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, kemudian diukur dengan metode pengukuran performa pencarian. Ya. Dan yang terakhir adalah optimality. Apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik? Jika memang terdapat beberapa solusi yang berbeda, kita bisa memilih satu di antara sekian banyak opsi yang terbaik pada butir optimality di sebelah sini. Ya. Nah, pada metode pencarian ini, kita bisa mengenal secara garis besar dua kelompok pada teknik pencarian. Yang pertama adalah pencarian buta atau blind search, ya. Yang kedua adalah pencarian terbimbing atau heuristic search. Pada pencarian buta atau blind search atau uninformed search, tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Yang ada hanya simpul awal kita bisa mulai dari mana dan manakah goal-nya. Itu saja, tidak ada informasi tambahan yang lainnya. Yang berada pada kategori ini, dua di antaranya adalah pencarian melebar pertama atau breadth first search atau BFS. Yang kedua adalah pencarian mendalam pertama atau depth first search alias DFS. Nah, adapun pada pencarian terbimbing atau heuristic search, disediakan informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Jadi misalkan selain adanya simpul awal kita bisa mulai dari mana dan goal-nya ada di mana, biasanya ada cost atau nilai yang bisa kita gunakan sebagai panduan dalam menentukan lintasan atau solusi atas masalah yang dihadapi. Kita akan belajar pada pencarian terbimbing di antaranya adalah generate and test, kemudian ada greedy best first search sama algoritma A-star. Ya. Nah, untuk mempelajari metode pencarian, teman-teman perlu menggunakan beberapa referensi ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dan ini tidak terbatas pada sumber ini, teman-teman masih bisa menggunakan sumber-sumber yang lainnya yang relevan. Ya. Kita akan membahas metode pencarian blind search alias uninformed search alias pencarian buta pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.